Iblis tahu arti doa Bapa kami, tapi yang ia takuti adalah saat Anda tidak hanya mengucapkannya, tapi menyadari kuasa di baliknya. Shalom semuanya. Bayangkan jika setiap kali Anda berdoa, Anda bisa melihat langsung ke surga. Jika itu terjadi, apakah Anda masih membutuhkan iman untuk percaya? Namun kenyataannya, saat kita berdoa, seringkali terasa seolah tidak ada yang terjadi. Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa doa adalah kunci yang dapat menghubungkan kita dengan surga. Terutama doa Bapa kami, yakni sebuah doa yang sempurna karena telah diajarkan langsung oleh Yesus sendiri. Di mana doa ini sering disebut memiliki kuasa yang mampu mengguncang dunia roh. Lalu, apakah benar ada sesuatu yang terjadi di surga saat kita berdoa doa Bapa kami? Seperti apa kalau begitu? Maka, melalui pola kebenaran yang tersebar di seluruh Alkitab, kita akan melihat bagaimana setiap frasa dalam doa ini ternyata telah melepaskan kuasa surgawi yang langsung bekerja dalam hidup kita pada saat itu juga. Jadi, mari kita mulai. Yang pertama, saat Anda mengucapkan Bapa kami yang di surga. Saat Anda memulai doa dengan berkata Bapa kami yang di surga, sesuatu yang luar biasa langsung terjadi di surga. Para malaikat segera membuka buku kehidupan, yakni buku yang berisi nama-nama orang yang telah diadopsi menjadi anak-anaknya. Ini artinya, surga langsung mengakui Anda. Bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai anak raja yang namanya telah tercatat dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Mungkin Anda merasa lagu, apakah benar nama saya tercatat? Perasaan hidup susah terus. Jangan-jangan Tuhan tidak mengakui saya. Tapi ingatlah ini, kata Bapa yang bahasa Aramnya itu Abba adalah panggilan yang sangat intim. Ini bukan sekedar kata yang bisa diucapkan semua orang, melainkan hanya yang sudah dipilihnya saja. Jadi jika Anda masih bisa berkata Bapa, maka Roh Kudus telah ada dalam diri Anda. Ini artinya nama Anda telah tercatat. Seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi Anda tidak sedang berbisik ke dalam kehampaan, meskipun tampak tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, dengan berkata, Bapa kami yang di surga, Anda sejatinya sedang menghampiri tahta kasih karunia dengan gagah berani. Dan doa Anda itu dijamin bisa sampai ke hadirat Tuhan oleh karena darah Yesus. Maka terbayang sudah betapa istimewanya doa ini, karena setiap kali Anda memanggil Bapa kami yang di surga, Anda sedang mengingatkan surga tentang identitas Anda, seorang anak raja yang namanya telah tercatat dalam buku kehidupan dan yang pastinya layak untuk menerima janji-janjinya. Ini baru permulaan saja sudah dahsyat. Sekarang yang kedua, saat Anda mengucapkan, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu bukanlah sekedar pujian biasa. Ini adalah pujian di atas segala pujian. Karena saat Anda meninggikan nama Tuhan dengan pujian ini, surga akan bergemuruh dalam penyembahan. Lalu para malaikat menyala dalam api kemuliaannya, memantulkan kuasa ilahi. Gambaran ini seperti yang terjadi dalam Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu perhatikan apa yang terjadi selanjutnya,
Yesaya 6 ayat 6-7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian juga terjadi dengan Anda. Malaikat serafim akan menyentuh bibir Anda dengan bara api suci ketika berkata, dikuduskanlah namamu. Ya, di hadapan kekudusannya, segala hal duniawi hancur. Api para serafim mengubah doa Anda menjadi kekuatan yang sanggup menghanguskan kesombongan, ketakutan, dan kompromi hingga meleleh seperti lilin meninggalkan jiwa Anda. Distorsi neraka, yakni merasa malu, ketidakmampuan, dan keraguan pun tidak dapat bertahan di hadapan kobaran api ini. Jadi kalimat penyembahan ini bukanlah sekedar sanjungan, melainkan peperangan rohani. Kalimat dikuduskanlah namamu menjadi senjata yang segera mengubah atmosfer di sekitar tempat Anda berdoa. Yang tadinya mungkin hanyalah kamar tidur, bisa berubah menjadi tempat perlindungan. Bilik-bilik sunyi dapat menjadi pusat kebangkitan rohani. Luar biasa, dan ini sejujurnya baru awal permulaan doa. Maka selanjutnya yang ketiga, saat Anda mengucapkan, datanglah kerajaanmu. Mengucapkan datanglah kerajaanmu adalah seperti menekan tombol darurat bagi invasi ilahi untuk segera datang ke dalam situasi Anda. Satu hal yang perlu Anda ingat selalu, kerajaan Allah bukan sekedar konsep abstrak. Ini adalah pemerintahannya yang nyata. Bahkan Yesus berkata di Lukas 17 ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi saat Anda berdoa dengan kalimat ini, Anda seperti sedang memberitahukan letak posisi Anda kepada surga. Seperti mengaktifkan lokasi pada saat memanggil ojek. Supaya surga dapat mengarahkan berkat, mujizat, dan kemenangan ke tempat Anda berada. Ya, ucapan ini adalah panggilan bagi malaikat-malaikat prajurit untuk turun ke medan pertempuran rohani. Mereka dikirim Tuhan untuk segera membawa pemerintahan surga ke dalam situasi Anda. Bisa dibilang, datanglah kerajaanmu adalah serangan rudal terhadap dominasi neraka yang menguasai keadaan Anda. Jadi setelah surga melakukan pengecekan secara akurat di mana lokasi Anda, maka Tuhan langsung mengarahkan pasukan malaikatnya untuk menghancurkan benteng-benteng musuh dan untuk menancapkan panji pengharapan nama Tuhan di wilayah Anda. Ini bukan tentang malaikat kecil yang lucu. Mereka adalah pasukan elit seperti Kopassus dalam dunia roh yang telah dipersenjatai dengan cetak biru untuk penyembuhan, rekonsiliasi, dan terobosan besar untuk Anda. Dan semuanya ini persis seperti yang terjadi saat Paulus dan Silas berdoa di penjara Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa, tetapi ingatlah, Anda adalah prajuritnya Tuhan. Saat surga sudah mengambil alih, mungkin keadaan belum langsung jadi baik. Mungkin Anda harus berjuang, tetapi ketahuilah, kemenangan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Karena kebenaran selanjutnya telah memberitahukannya hal ini kepada kita. Jadi yang keempat, saat Anda mengucapkan, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya dalam bahasa asli memiliki makna yang mendalam, yakni esensial untuk hari ini. Jadi saat Anda mendoakan kalimat ini, malaikat-malaikat surgawi yang datang itu juga sambil membawa paket kebutuhan yang banyaknya sesuai dengan hikmat Tuhan. Seperti roti mana di padang gurun. Ini artinya Tuhan menyediakan apa yang Anda butuhkan tepat
pada waktunya, agar Anda bisa bertahan dalam memenuhi mandat kerajaannya dalam hidup Anda. Ya, orang-orang kudus yang kelaparan tidak akan mampu menyerbu gerbang neraka. Oleh karena itu, Tuhan memastikan bahwa kebutuhan Anda dapat terpenuhi. Apakah Anda seorang orang tua tunggal? Paket anugerah bertanda kesabaran tiba di ambang pintu Anda. Seorang pengusaha, paket kebijaksanaan dikirimkan untuk membimbing setiap keputusan Anda. Orang pecandu, paket kebebasan disiapkan untuk mematahkan setiap belenggu. Dan datangnya paket pertolongan dari Tuhan itu jauh lebih handal daripada kurir paket manapun. Bahkan pengiriman yang paling canggih saja dapat terlambat ataupun gagal. Tetapi bagi Tuhan tidak. Bahkan iblis tidak bisa menyolong berkat yang akan dikirim Tuhan untuk Anda. Ingat juga, lumbung Tuhan tidak pernah kering. Dialah sesungguhnya pemilik harta, dan Tuhan juga yang sanggup mengubah hati raja-raja. Jadi ucapan, berilah kami makanan kami yang secukupnya, adalah permohonan yang melepaskan rantai pasokan supranatural langsung dari gudang kekayaannya. Maka percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan apa yang Anda butuhkan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau untuk Anda lakukan, dan itu dapat kita ketahui waktu membahas. Yang kelima, saat Anda mengucapkan, ampunilah kesalahan kami. Inilah syarat mutlak yang harus ada, minta ampun dan juga mau mengampuni. Lupakan bila Anda masih ada gondok sama orang, bahkan masih menaruh dendam halus, yakni dendam yang dibungkus dengan kata rasain. Tetapi saat Anda mengucapkan, ampunilah kesalahan kami, ini akan mengaktifkan janji kuasa darah Yesus dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan pengampunan ilahi jauh lebih canggih daripada sistem komputer manapun. Dia tidak hanya menghapus dosa dari catatan bumi, tetapi juga membersihkannya hingga ke memori surga. Wow, ini luar biasa. Jadi saat orang tidak mau mengampuni, baca, bukan dari perkataan saja, melainkan juga dari sikap yang ditunjukkan untuk mau menerima kembali. Maka secara logika, orang itu sedang berada di jalur Lucifer, di mana dia ingin lebih dari surga. Ya, Tuhan saja tidak mau mengingat kesalahan orang yang sudah minta ampun. Orang ini tidak. Maka sekarang saat Anda bertobat, sesuatu yang luar biasa terjadi di surga. Catatan dosa Anda tidak hanya ditutupi, tetapi dihapus sepenuhnya. Seolah-olah dosa itu tak pernah ada. Tuhan tidak mengarsipkan kegagalan Anda. Dia membakarnya. Tim IT surgawi langsung menghapus rekaman tuduhan dari neraka, membuat si pendakwa kehilangan bahan. Betul seperti itu. Tapi kok enak bener ya? Tapi ini fakta, sebab di perjanjian baru, Bapa tidak lagi melihat orang berdosa, entah apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Melainkan dia melihat Kristus yang telah membayar lunas harga penembusan bagi Anda. Kalau sudah mengetahui fakta ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa rasa bersalah sesungguhnya adalah kebohongan musuh. Mungkin Anda masih terngiang-ngiang dengan dosa Anda di masa lalu dan mengaitkannya dengan bencana yang Anda alami sekarang ini. Lalu selanjutnya takut bahwa selamanya Anda akan menderita akibat dosa itu. Ketahuilah, itu adalah siasat musuh. Berjalanlah dengan harapan baru dan sukacita karena masa lalu Anda sudah lenyap dan masa depan indah menanti. Tapi kenapa sekarang masalah tidak kelar-kelar? Kalau benar Tuhan sudah mengampuni, kok masih aja hidup susah banget? Puji Tuhan, karena kalimat selanjutnya akan memberikan kebenaran tentang itu semua. Yang keenam, saat Anda mengucapkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan.
Satu hal perlu diingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi dia mengizinkan kita dicobai. Baca, mengalami masalah akibat perbuatan sendiri. Demi membawa kita menuju kematangan rohani. Maka saat Anda berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan segera mengelilingi Anda dengan tembok api pelindung. Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan menyaring setiap cobaan, jangan sampai melebihi batas kekuatan Anda. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahkan yang lebih hebat lagi, doa ini akan membuat Anda segera makin akrab dengan Roh Kudus yang akan memprogram ulang selera dan keinginan Anda, membuat Anda jadi malas berbuat dosa. Nafsu duniawi mulai berubah menjadi cinta akan kemurnian, keserakahan bertransformasi menjadi kemurahan hati. Ya, titik terlemah Anda yang kadang menjadi sumber datangnya masalah, seperti kemiskinan, kesakitan atau retaknya hubungan akan dikuatkan bukan oleh upaya sendiri, melainkan oleh Tuhan. Jadi masalah berat yang Anda hadapi sekarang ini bukan lagi menjadi sekedar ujian, melainkan itu adalah pelatihan dari surga, sebuah kesempatan untuk belajar bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan hingga Anda bisa menaklukkannya dan akhirnya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, tembok api perlindungan ini bukanlah penghalang bagi cobaan berat saja, melainkan tempat pelatihan Anda nantinya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana bila ada serangan dari si jahat yang mengobrak-abrik hidup kita? Maka kita akan memasuki bagian final dan yang paling menggetarkan. Yang ketujuh, saat Anda mengucapkan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa ini adalah surat perintah bagi operasi militer surgawi untuk merebut kembali apa yang telah iblis curi. Ya, kata yang jahat di Yunani disebut poneros, bisa merujuk pada iblis itu sendiri atau sistem kejahatan yang melingkupi dunia. Saat Anda berdoa kalimat ini, Tuhan mengirim legiun malaikatnya. Gambarannya mirip dengan ucapan Yesus di Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku untuk memutuskan rantai kejahatan yang mengikat Anda. Sebagai referensi juga, seperti dalam kisah Daniel, ketika doanya memanggil malaikat untuk menembus benteng musuh. Daniel 10 ayat 12-13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Inilah langkah maju menuju kemenangan. Para prajurit elit Tuhan dikerahkan seperti buldoser ilahi, mencabut kutukan turun-temurun dan membersihkan ranjau trauma yang tertanam dalam hidup Anda. Mereka tidak hanya menyelamatkan Anda, mereka juga menduduki wilayah musuh, mengubah halaman belakang neraka menjadi ladang kemuliaan. Ya, situasi Anda mungkin sekarang seperti di neraka, di mana dosa mudah lahir. Tapi mereka datang untuk membebaskan Anda secara permanen. Disebut deklarasi perang terhadap kegelapan. Setiap kali Anda berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Anda sedang meminta pasukan surgawi untuk bertindak, menghancurkan kuasa kegelapan.
dan membawa pemulihan penuh atas hidup Anda. Wow, dahsyat! Maka sebagai pengingat, hafalkan doa ini. Meskipun ini bukan mantra, tetapi ini adalah naskah dari Tuhan Yesus sendiri untuk benar-benar kita renungi dan hidupi dan doakan. Mungkin sekarang tidak ada bom atau desingan senjata asli di atas kepala Anda, tetapi Anda mungkin sedang berada dalam situasi yang pelik dan penuh penderitaan. Ucapkanlah doa Bapa kami. Percayalah, meskipun tidak melihat, langit sudah bergetar, neraka sudah gemetar, dan takdir Anda telah bergerak menuju keselamatan. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.